Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Silakan kalian buka buku paket pada halaman 81 bab 3 dengan tema mewariskan budaya melalui teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan membahas terutama tentang kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian silakan kalian buka pada halaman 83. Nah, di situ sudah ada bagaimana kita mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Kalian perhatikan di situ pada teks pertama ada cara memainkan angklung. Nah, pada dasarnya kita semua mungkin pernah melihat atau melakukan hal-hal seperti ini. Nah, misalnya pada saat kalian ingin membuat kue, tapi tidak mengerti atau tidak paham bagaimana cara pembuatannya. Kemudian kalian bertanya pada seseorang yang paham. Nah, mereka yang paham akan menjelaskan alur-alurnya. Misalnya bahan-bahan yang disediakan, alat-alat yang digunakan, kemudian cara pembuatan. Nah, jadi untuk hal seperti itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya prosedur-prosedur atau tata cara tertentu untuk membuat kue. Nah, apabila dituliskan, maka ia akan jadi namanya teks prosedur. Nah, pada halaman 83 kalian perhatikan cara memainkan angklung. Sudah ada beberapa langkah, ya, ada 6 langkah cara menggunakan atau cara memainkannya. Nah, kemudian pada halaman 84 pada teks 2 ada cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, di sini sudah jelas ada gambarnya, ada bahan-bahan yang digunakan, kemudian ada langkah-langkah pembuatan. Yang terakhir, teks 3, cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, ini adalah cara melakukan sesuatu, yaitu melakukan gerakan tari. Nah, misalnya ada teman kalian yang tidak paham tentang bagaimana menarikan tarian tanda sambas. Nah, bagi teman yang paham, dia akan menjelaskan alur-alur prosesnya. Misalnya satu langkah apa dulu yang harus diambil. Misalnya kaki, tangan digerakkan dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal seperti inilah yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, silakan kalian buka halaman 88. Pada bagian kotak info, di situ ada tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, yang kedua, ada ciri teks prosedur dari segi isinya. Ada 3. Yang pertama, harus memenuhi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut atau kalau tidak urut disebut dengan tips. Jadi supaya teman kalian paham, misalnya cara membuat bubur pedas, maka langkah-langkahnya harus jelas apa dulu yang harus dilakukan. Bahan-bahannya juga harus lengkap disebutkan. Alat-alatnya juga harus lengkap jika memang ada alat yang harus digunakan. Nah, yang ketiga adalah ciri bahasa yang digunakan. Biasanya menggunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Misal ya, kalian bisa lihat contohnya tadi pada teks 1, 2, atau 3. Buatlah, nah, aduklah, ya. Kemudian campurkanlah atau campurkan. Nah, itu adalah bentuk kalimat perintah. Tutuplah, nah misalnya tutuplah, atau gerakan, atau ulangi. Nah, itu kalimat-kalimat perintah ya. Atau rebus, atau ambil. Nah, itu kalimat perintah. Yang kedua, selain kalimat perintah juga diberikan saran. Sebaiknya, nah misalnya sebaiknya gunakan bahan ini. Dan larangan agar diperoleh hasil maksimal. Janganlah menggunakan, nah itu berarti ada kalimat larangan ya.
Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Nah, ini kalau pembuatan makanan ya, misalnya 1/4 tepung atau 5 siung bawang merah. Nah, itu ada takaran atau ada ukuran yang akurat. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus hingga menjadi bubur, ya. Atau dipanggang hingga kekuningan. Berarti itu ada ukuran yang jelas bagaimana batas seseorang memasak atau menggunakan sesuatu, ya. Kemudian lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Jelas ya anak-anak? Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan pada kompetensi dasar 3.5. Kita akan mempelajari pada kompetensi yang berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.